Hai semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf Arido, golongan 2 angkatan 2, kelompok 3, Latsar 2025, penempatan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman sekelompok saya akan berbagi tentang batch making yang kami lakukan di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Batch making saya yaitu Perumbulok. Kita lanjut ke video berikut. Perumbulok adalah perusahaan umum milik negara yang mengemban amanah untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan, mendistribusikan komoditas pangan ke seluruh pelosok negeri, memastikan produk pangan berkualitas hadir di tangan konsumen dan rumah tangga. Kekuatan jaringan Perumbulok terlebih dari ribuan gudang dan kantor yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Dengan didukung sumber daya manusia yang profesional, Bulog akan senantiasa memberikan kontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara untuk menjadi perusahaan pangan yang unggul dan terpercaya dalam mendukung terwujudnya kedaulatan pangan. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Yuswa KKC, peserta latihan dasar CPNS Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang benchmarking pada PT PLN Persero. Mari kita lihat. Di balik setiap nyala lampu di rumah kita, ada sebuah kekuatan yang tak kenal lelah dalam bekerja. Itulah PT PLN Persero. PT PLN Persero adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang ketenagalistrikan. Perusahaan ini memiliki peran penting sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan di Indonesia. PT PLN Persero memberikan dukungan penuh bagi kesinambungan bisnis dan investasi di Indonesia, mulai dari ujung timur sampai ujung barat Indonesia. PT PLN Persero adalah penyuplai tenaga listrik utama di Indonesia, baik untuk kawasan industri, bisnis, dan perumahan, termasuk di daerah pegunungan, pesisir, dan pulau terluar. PT PLN bekerja dengan pelanggan sebagai prioritas dan mengutamakan efisiensi waktu dan kualitas layanan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ferdi Luther Janurin Topongo. Saya CPNS golongan 2 angkatan 2, Kementerian Kelautan dan Perikanan Bitung, formasi Mualim 1 kapal kelas 4, dan penempatan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penugasan kelompok kami terkait dengan materi pelatihan akuntabel. Saya dan teman-teman saya dan teman-teman sekelompok saya akan berbagi tentang video batch making, dan batch making saya yaitu terkait dengan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang perbankan, yaitu Bank BNI. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya. PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau biasa disingkat menjadi BNI adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang menyediakan berbagai macam jasa keuangan. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, hingga akhir tahun 2022, bank ini memiliki 195 unit kantor cabang dan 16.125 unit ATM yang tersebar di seantero Indonesia. Bank ini juga memiliki kantor di kota New York, London, Seoul, Tokyo, Hong Kong, Singapura, Osaka, dan Amsterdam. Bank ini didirikan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 5 Juli 1946 sebagai sebuah bank sentral sekaligus bank umum dengan nama Bank Negara Indonesia. Bank ini kemudian diresmikan di Yogyakarta pada tanggal 17 Agustus 1946 dengan Margono Joyo Hadikusumo ditunjuk sebagai direktur utama dan Mr. Abdul Karim sebagai sekretaris. Pada tahun 1949, sesuai hasil konferensi meja bundar,
status bank ini sebagai bank sentral dicabut dan diserahkan kepada Djabase Bank, sehingga bank ini hanya menjadi bank umum saja. Pada tahun 1950, bank ini ditetapkan sebagai sebuah bank devisa. Bank ini kemudian membuka kantor cabang pertamanya di luar Indonesia, tepatnya di Singapura. Pada tahun 1960, bank ini meluncurkan layanan bank terapung dan bank keliling untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanannya. Pada tahun 1965, sebagai bagian dari penerapan konsep bank berjuang, bank ini digabung ke dalam Bank Indonesia, yang kemudian diubah namanya menjadi Bank Negara Indonesia. Bank ini lalu beroperasi dengan nama Bank Negara Indonesia Unit 3 pada tahun 1968. Pemerintah memisahkan bank ini menjadi sebuah perusahaan tersendiri dengan nama Bank Negara Indonesia 1946. Pada tahun 1989, bank ini meluncurkan logo baru berupa bahtera berlayar di tengah samudra. Pada tahun 1992, bank ini diubah menjadi Persero dan namanya diubah menjadi seperti sekarang. Pada tahun 1996, bank ini resmi melantai di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Pada tahun 2004, bank ini meluncurkan logo baru mirip kembali logo HUT Bank BNI sejak tahun 1992 yang masih digunakan hingga saat ini. Pada tahun 2009, bank ini memisahkan unit usaha syariahnya untuk membentuk BNI Syariah. Pada tahun 2013, Sumitomo Life Insurance resmi memegang sejumlah saham BNI Life. Pada tahun 2015, bank ini membuka kantor di Myanmar. Pada tahun 2016, bank ini dipilih sebagai bank yang melayani pembayaran bagi para investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia melalui alur layanan izin investasi 3 jam yang disiapkan Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, karena bank ini sudah terhubung dengan layanan AHU online milik Kementerian Hukum dan HAM. Pada tahun 2021, BNI Syariah digabung ke dalam BRI Syariah sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menyatukan bank syariah milik BUMN. BNI Sekuritas kemudian juga mendirikan BNI Securities Pte Limited di Singapura pada tahun 2022. Bank ini resmi mengakuisisi Bank Mayora dan berencana mentransformasi bank tersebut menjadi bank digital yang fokus pada segmen UMKM. Bank ini juga mendirikan BNI Ventures untuk berbisnis di bidang modal Ventura. Pada tahun 2023, bank ini mengubah nama Bank Mayora menjadi Hi Bank.